Sementara itu, pemirsa, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriyatna terkonfirmasi positif COVID-19 setelah 2 pekan mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Betul sekali, saat ini kondisi Pradi stabil dan tengah menjalani isolasi di RSUD Depok. Pradi Supriyatna batal divaksin untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok ini sudah mendapatkan vaksin tahap pertama pada tanggal 14 Januari lalu. Namun saat akan menjalani vaksin tahap 2 pada hari Jumat pekan lalu, Pradi tidak lolos screening kesehatan karena mengalami demam sekitar 5 hari. Berdasarkan hasil swab tes keesokan harinya, dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu, Bupati Sleman, Sri Purnomo juga dinyatakan positif COVID-19 usai mendapatkan vaksin tahap pertama. Sri Purnomo merasakan demam ringan dan batuk, meski begitu ia tetap menjalani isolasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Dr. Muhammad Fajri Adai, Dokter Umum Relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Selamat siang. Baik dok, ini setelah divaksin, kapan vaksin itu bekerja? Karena kita lihat ini ada kasus-kasus yang ternyata setelah divaksin malah justru positif seperti itu dok. Nomor 1, bahwa efek vaksin tidak langsung timbul pasca pertama kali disuntik. Jadi butuh 2 kali dosis ya, dalam jeda 14 hari. Kemudian 14 hari kemudian pasca penyuntikan yang kedua, itu antibodi baru timbul ya. Memang pada papernya ya, fase 1-2 yang di Cina ya, di publikasi di Lancet, itu hampir 100% orang memang timbul kekebalannya gitu. Tapi tidak serta-merta langsung pasti terbebas dari COVID-19. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat gitu. Mengapa ini penting? Karena vaksin yang ada ya, vaksin COVID saat ini yang ada di dunia, belum ada yang bisa menghambat seseorang betul-betul 100% tidak tertular COVID-19. Itu nggak ada gitu. Jadi buat apa divaksin? Divaksin itu berguna untuk mengurangi gejala gitu. Jadi kalau ketempelan atau terinfeksi virus gitu ya, seorang ini menjadi tidak bergejala gitu, sakitnya tidak bergejala. Atau kalaupun bergejala, gejalanya ringan saja gitu, tidak sampai jatuh dalam kondisi yang berat. Nggak perlu masuk ICU misalnya gitu sih. Tapi walaupun sudah divaksin bahkan sampai tahap kedua pun dia tetap bisa menjadi penular ya? Bisa, masih bisa menularkan. Jika dia terinfeksi dia masih bisa menjadi penular yang efektif, itu masih bisa. Lalu bagaimana dengan proteksi terhadap seseorang? Karena kita lihat tadi ada beberapa kasus sudah divaksin, dia akhirnya terkena COVID. Nah ini bagaimana proteksinya nanti dok? Jadi tetap kita setelah divaksin tetap harus menjalankan protokol ya, 3M. Sekarang nambah jadi 5M, bahkan ada yang bilang 7M. Itu tetap menjadi kewajiban sampai angka berkurang ya. Sampai angka nasional berkurang itu nanti diumumkan oleh pemerintah. Jadi masih harus tetap menjaga protokol kesehatan tanpa terkecuali siapapun. Jadi vaksin itu, masker itu vaksin terbaik kita gitu. Vaksin hanya untuk mengurangi gejala saja. Baik, nah kita lihat kan tadi ada beberapa bahkan kepala daerah yang justru setelah divaksin masih ada positif seperti itu dok. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi, apakah kondisi tubuh juga mempengaruhi kita akan terkena lagi atau mungkin umur juga berpengaruh atau seperti apa dok, kenapa kita bisa kena lagi? Jadi sebenarnya pada saat penyuntikan yang pertama, itu antibodi belum benar-benar 100% melindungi, itu belum tentu. Tergantung orang ya masing-masing ya. Jadi pada buklet yang dirilis oleh BPOM ya, pada bagian warning yang ke-6, poin ke-6 itu disebutkan bahwa seperti vaksin lainnya, vaksin COVID-19 tidak 100% melindungi seseorang, itu dulu. Jadi nggak semua orang pasti akan terlindungi, enggak gitu. Efekasi 65% artinya orang yang divaksin itu akan menderita sakit COVID yang bergejala itu sepertiga kali lebih ringan ya, gitu. 3 kali lebih ringan gitu ya dibandingkan orang yang tidak divaksin. Kemudian yang kedua, bagaimana kita cara menjaga kekebalan kita nih supaya bagus? Nomor 1, istirahat dulu, tenang dulu gitu. Bisa aja orang tersebut kecapean, bisa aja maraton rapat misalnya atau aktivitas terlalu berlebihan gitu. Lalu bagaimana seharusnya setelah divaksin ini? Pertama, istirahat yang cukup. Kedua, kalau mau olahraga jangan terlalu berat gitu. Ada orang yang terlalu berat beraktivitas ya, begadang, lalu makan kurang sehat, kemudian ya kurang menjaga protokol kesehatan dengan baik. Lalu apa faktornya? Misalnya, ya faktornya seperti orang sakit COVID pada umumnya. Misalnya dia punya komorbid,
kemudian dia usianya lansia betul, kemudian punya penyakit-penyakit yang harusnya dikontrol. Itulah kenapa sebelum divaksin pun penyakit penyertanya harus tetap dikontrol kan, walaupun tidak sedang muncul. Itu menjadi faktor yang sangat penting harus diperhatikan. Baik, Dok, kalau nanti setelah mendapatkan vaksin 2 kali dan ternyata positif COVID-19, apakah treatment, perawatannya ini juga sama seperti pasien COVID-19 yang belum divaksin? Isolasi 14 hari seperti itu? Sama persis. Sama persis seperti seseorang yang terinfeksi COVID-19 seperti sebelum divaksin. Tapi mungkin terapi tambahannya seperti plasmapheresis dan lain-lain itu mungkin akan tailor-made, akan mengikuti gitu. Cuma pada umumnya sama persis gitu. Baik dokter, belakangan ini kasus positif COVID-19 di Indonesia tembus belasan ribu. Namun kita akan membahasnya usai jeda bersama dengan Dr. Fajri. Pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Siang.